Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di sharing is caring Letkis kali ini episode keberapa ya? Udah lupa. Kita menghadirkan di sini ada Pak Utim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di sini Pak Utim, beliau adalah salah satu guru senior di SMA Negeri 14 dan beliau juga sekarang masih menjabat sebagai Wakasek Kesiswaan ya Pak ya. Gitu. Nah, di sharing is caring kali ini Pak, kita banyak siswa yang mungkin bertanya-tanya tentang pengalaman Pak Utim tuh udah lama ngajarnya, udah berapa tahun sih Pak? Terus ibaratnya kalau SMA 14 pasti taunya Pak Utim. SMA 14 pasti taunya Pak Utim. Kayak udah ikonik banget nih Pak gitu. Alumni dari angkatan pertama pun mungkin Pak Utim masih ngajar kan di 14 gitu. Makanya mungkin di sharing kali ini saya menghadirkan Pak Utim untuk mungkin kalau yang kangen sama Bapak gitu bisa nonton video ini Pak gitu. Tapi mungkin sebelum kita sharing Pak, Bapak mungkin sapa dulu nih yang nonton. Terus mungkin Bapak mau sampaikan boleh Pak? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat Pak Utim ya? Pasti. Oke, terima kasih. Selamat bertugas bagi yang di rumah, selamat bekerja. Yang masih sekolah ya selamat beraktivitas. Mudah-mudahan kalian semuanya lebih berhasil daripada Pak Utim. Amin. Ini Pak 15 angkatan ya Pak yang sudah lulus dari SMA 14. Tapi tentunya pengalaman Pak Utim lebih dari 15 tahun belakangan ini tentunya ya Pak ya. Kalau saya boleh tahu nih Pak, Bapak tuh sudah mengajar atau menjadi guru tuh dari tahun berapa sih Pak? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Utim diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu lulus SKO. Itu tahun 81. Pak Utim 83 langsung diangkat. Oke. Menjadi PNS. 83 berarti Pak. Pertama kali Bapak jadi PNS pada Ya, saat itu. Waktu itu tepatnya 20 Mei 1983. 20 Mei 1983. Kalau Ya. kita hitung ada sekitar 39 tahun pengabdian Bapak ya. Oke. Terus itu gimana Pak ceritanya sampai akhirnya kok Bapak memutuskan pada tahun itu jadi guru gitu. Terus mengabdikan diri sebagai PNS gitu. Kalau boleh Pak Utim cerita sedikit, waktu itu memang guru-guru itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan alhamdulillah di Kabupaten Bekasi dulu kita masih kabupaten. Ya, belum kota. Jadi waktu itu yang daftar itu ada 4 orang. Yang daftar 4 orang Pak orang. Dari satu kabupaten itu. Sementara yang dibutuhkan 6. Oke. Jadi betul-betul memang waktu itu guru sangat dibutuhkan dan waktu itu Pak Utim diangkat itu dengan SK nomor katakanlah bulan Mei 1984 itu di SD. Di SD Pak. Pertama kali berarti. Pertama kali di SD. Oke. Dulu namanya SD Rawat Tembaga yang di depan Grand Mall itu. Itu pertama kali tempat Pak Utim ditugaskan. Oke. Jadi dari kuotanya 6 orang yang daftar cuma 4 dari satu kabupaten ya Pak ya. Oke. Kota dan kabupaten. Kenapa sih Pak Bapak pada tahun itu berarti kan untuk jadi seorang guru tuh kayaknya masih langka ya Pak ya. Masih jarang yang mau gitu. Kenapa Bapak mau jadi guru gitu? Permasalahannya dulu itu katakanlah seorang guru itu identik dengan TBC. Apa tuh Pak? Kenapa identik dengan TBC? Sebab pada saat itu sekolah-sekolah belum sebaik ini, kita ngajar masih menggunakan kapur dan dihapus, dan itulah yang mengakibatkan guru itu identik dengan TBC. Nah, sebetulnya cita-cita saya dulu pengennya sih jadi ABRI. Pengennya awalnya. Nah, saya sempat sudah pendidikan di Bandung. Waktu itu, cuman waktu itu keluarga saya almarhum bapak, mama bilang jangan masuk ABRI, nanti kalau misalkan
Bapak kan sering sakit-sakitan, nanti kalau misalkan meninggal nyarinya kemana gitu. Akhirnya dikenakan pesan itu selalu mengiang-iang di telinga. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari pendidikan itu, Pak? Keluar dari pendidikan itu. Padahal udah pendidikan berapa lama pada saat itu, Pak? Baru sekitar 1 bulan. 1 bulan, oke. Waktu itu polisi waktu itu. Oh, polisi. Oke. Waktu itu saya kelas 2 naik kelas 3 SGO. SGO tuh kalau boleh tahu kepanjangan dari apa ya, Pak? Sekolah Guru Olahraga. Oh, Sekolah Guru Olahraga. Hampir sama dengan SPG nggak, Pak? Hampir sama, cuman kalau SPG itu kan guru ya. Guru kelas, aja, guru kelas. Oke. Kalau SGO itu guru olahraga. Kebetulan teman-teman Pautim itu waktu sekolah rata-rata yang lulusan SGO itu rata-rata masuknya ke Secaba, ke ABRI. Oh gitu. Karena waktu itu kepala sekolahnya Pak Dr. Anda Suteja, anak tunggal. Kebetulan beliau adalah adiknya Pak Solihin GP, mantan gubernur Jawa Barat. Jadi rata-rata lulusan SGO itu rata-rata masuk ABRI. Rata-rata. Jarang yang jadi guru. Karena waktu itu jadi guru itu kecil banget gajinya. Oke. Pak Utim aja waktu diangkat tahun 83 itu punya gaji 30.600. 30.000, Pak. 30.600. Itu kuliah sampai keluar. Sampai keluar. Kenapa? Nggak bisa biayainya. Terus pengalaman Pak Utim itu waktu dulu itu ketika diangkat jadi PNS itu 6 bulan tidak digaji. Oh, berarti pas awal Bapak diangkat PNS nggak langsung dapat gaji, Pak? Nggak gantung, 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan tidak dapat gaji, tapi dibayar 2 bulan. Setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan. Oh, berarti nggak rutin tiap bulan ya, Pak ya? Setelah 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan kesananya lancar. Oke. Waktu itu. Jadi teman-teman Pak Utim waktu itu kebanyakan ke ABRI, tapi Bapak memutuskan jadi guru. Iya, karena gitu. Karena orang tua ya, Pak ya. Karena orang tua tadi, kebetulan orang tua Pak Utim juga kata anak pegawai negeri, dia di Posgiro Pasar Baru di pusat, kalau dulu PTT namanya. Iya. Akhirnya jadi Pak Utim memutuskan untuk jadi guru sampai dengan sekarang ya, Pak ya. Nah, terus Pak tadi kan Bapak pertama kali ditugaskan kan di SD ya, Pak ya. Sampai akhirnya sekarang di SMA 14 gimana Pak ceritanya, atau mungkin dari SD kemana dulu? Bapak pasti udah bergerilya ke beberapa sekolah gitu ya, ditugaskannya di mana-mana kan pasti ya, Pak ya. Gimana Pak pengalaman Bapak? Pak Utim itu pertama kali tugas di Rawatembaga, terus pindah di Rawatembaga itu kurang lebih 4 tahun, terus pindah ke Keranji 3, SD juga Pak? SD juga, terus pindah ke Kota Baru 9, sambil Pak Utim honor di SMP 13 waktu itu. Oh gitu. Dari tahun 94. Walaupun di SD Bapak udah PNS, tapi di SMP Bapak ngajar juga sore. Oke. SD pagi, di SMP-nya sore. Kemudian tahun 2000 Pak Utim melimpah ke pengawas di Kecamatan Bekasi Utara, ya 5 tahun. Tahun 2005 Pak Utim baru hijrah lagi ke SMA 4. Ke SMA 4 tahun 2005. Berarti SMA pertama yang Bapak ditugaskan SMA 4 sebenarnya ya, Pak ya? SMA 4. Sampai berapa lama Pak di sana? Di SMA 4 Pak Utim kurang lebih 3 tahun. Waktu itu Pak Ardin sebagai kesiswaan, Pak Utim sebagai staf kesiswaan di SMA 4. Namun nasib baik Pak Ardin diangkat kepala sekolah di SMA Negeri 14. Pak Utim diajak sama beliau gitu. Pak Utim bantuin saya di 14, bilang itu. Aduh kejauhan, kan rumah saya di Rawabebek, bilang. Oh gitu. Dulu ya Pak ya? Iya, kan rumah saya di Rawabebek, kalau ke Alina tambah jauh dong. Udah laki-laki ini, gitu. Seperti itu. Akhirnya Pak Utim ikut Pak Ardin ke sini. Tahun berapa itu Pak? Pak Ardin itu ya semenjak ini berdiri. Berdiri Pak? Semenjak berdiri itu tahun 2005 ya, 2005-2006. 2005-2006. Pak Ardin kalau tidak salah 2007. Oh gitu. Okay. Tapi Pak Utim ngajar masih 14 ke sini gitu. Kenapa? SMA 14 itu pertama kali buka, siswanya itu nggak dapat murid kita. Oh gitu. Kita hanya murid limpahan dari SMA 4.
62 orang. Pertama kali Buka kita 62 orang. Dan tempatnya di SD Barata. Di SD Barata. Iya. Belum punya gedung seperti ini ya Pak ya? Belum punya SD Barata. Oke. Nah, setelah berjalan 1-2 tahun, tahun ketiganya kita ujian pertama, kalau tidak salah tahun 2017-18 ya ada 3 kelas. Oke. 120 orang. Mulai banyak ya Pak ya? Pindahan. Oke, dan sampai sekarang siswanya udah ribuan ya Pak ya? Nggak nyangka ya Pak ya? Nah, itu sampai apa ya namanya? Terus akhirnya kan Bapak tadinya SMA 4, 14 gitu kan. Terus akhirnya Bapak memutuskan kayaknya 14 aja deh gitu. Itu tahun berapa tuh Pak? Bukannya kayaknya 14 aja ya. Atau karena fokus memang, di satu gitu? Karena memang permintaan dari Pak Adin sendiri. Iya. Ya. Terus akhirnya saya juga merasa nyaman di sini. Ya. Cuman ya memang waktu itu kendalanya SMP 4 itu baru betul-betul sedang dibangun, lapangan juga masih terbuka, belum ada pagar ya Pak. Yang ada itu baru kelas yang ini yang satu baris. Yang satu baris tapi iya. Di bawah betul. Belum ada tingkat-tingkatan. Betul. Alhamdulillah. Oke. Nah, dari mulai situ akhirnya ya lama-kelamaan ya udah dinikmati saja. Akhirnya menikmati ya Pak. Jauh, iya. Nah, makanya SK saya di 14 itu lebih dulu Bu Rutini. Oh gitu. Datang SK-nya. Padahal Bu Rutini itu juga sama-sama guru SMA 4. Oh, sama-sama dari 4 juga ya Pak ya. Akhirnya seizin Pak Adin saya dikasih tambahan sebagai wakase kesiswaan. Pada saat itu ya Pak ya. Tahun berapa itu Pak? 2007 juga. Jadi Bapak kesini langsung wakase kesiswaan pada saat itu bersama dengan kepala sekolahnya Pak Ardin ya Pak ya. Bu Rutini Humas. Bu Rutini Wakasek Humas. Luar biasa nih Pak, 39 tahun perjalanannya ternyata panjang juga sampai ada di titik di 14 gitu ya Pak ya. Itu kalau dihitung masa kerja saya tergolong orang yang paling panjang kali ya masa kerjanya. Iya. Karena di angka tahun 83 ya. Dan insya Allah tahun ini mudah-mudahan panjang umur akan memasuki masa purna bulan Desember. Ya Allah. Jadi sebentar lagi ya Pak ya bulan Desember Pak Uti memasuki masa purna bakti nih setelah 39 tahun ya Pak ya pengabdian. Makanya saya minta waktunya Pak sekarang Pak kita syuting gitu ya Pak ya biar ada kenang-kenangannya buat anak-anak juga gitu, biar Bapak bisa berbagi pengalaman juga, kita jadi tahu juga nih perjuangannya sampai tadi saya lanjut ya Pak ya sampai Bapak ada di 14 sebagai wakase kesiswaan dari tahun 2007 tadi dari awal terbentuknya SMA 14 dari yang cuma gedung satu baris ya Pak ya satu lantai sampai sekarang udah 3 lantai dan alhamdulillah luar biasa sekali dengan banyak perubahan di SMA 14 ya Pak ya. Gimana perasaan Bapak melihat SMA Negeri 14 yang sekarang dengan yang kalau dibandingkan dengan dulu gitu pada saat Bapak pertama kali kesini? Ya yang jelas untuk 14 saya melihat majunya sangat pesat ya, sangat pesat sekali. Bahkan tidak ada istilah katakanlah jogging ya, dia betul-betul langsung sprint ya. Langsung sprint larinya. Dan saya teringat waktu peresmian masjid itu Pak Wali Kota, Pak Rahmat Effendi dan yang meresmikan beliau, kebetulan kita juga mendatangkan Habib Hasim Al-Bahad ya. Beliau bicara, menurut kacamata saya, ini 14 akan menjadi sekolah yang paling maju di Kota Bekasi. Dan ternyata benar. Terbukti ya Pak? Terbukti, benar, alhamdulillah gitu ya. Itu jadi doa ya Pak ya? Jadi doa, alhamdulillah gitu. Okay. Jadi doa, betul-betul itu saya betul-betul menyaksikan itu. Waktu itu kita itu peresmian masjid hari Jumat. Hari Jumat, cuman beliau Habib Hasim Al-Bahad itu disuruh menjadi khotib di sini, dia ada jadwal di Polda jadi nggak bisa. Jadi menurut beliau itu seperti itu gitu. Prediksi dan doa dari beliau alhamdulillah diijabah sama Allah sampai sekarang ya Pak ya. Dan memang tantangannya cukup berat ya Bu, bukan cukup berat lagi, sangat berat. Sangat berat. Sangat berat karena kita itu sekolah belasan bahkan
tidak langsung ujung-ujung jadi mandiri kita kan. Iya, betul. Sempat waktu itu kita juga induk di 4 juga ujian ya. Iya, Karena betul. belum bisa itu ujian melaksanakan Ujian sendiri ya Pak ya. Tapi sampai sekarang akhirnya bisa mandiri, bisa seperti ini, bisa tadi kata Bapak sprint ya Pak ya, bukan jogging lagi, bukan lari kecil-kecil ya Pak, tapi sprint gitu. Nah kan pasti banyak saya juga melihat gitu kan, banyak sekali guru-guru seperti Bapak salah satunya gitu kan, guru Tini dan banyak guru-guru senior lain yang itu hasil perjuangan dari guru-guru yang dari awal nih di sini gitu kan. Pasti kan ada struggle-strugglenya, ada apa ya Pak? Tadi kesulitannya, bebannya, pasti kan banyak ya Pak ya. Kira-kira kalau yang selama Bapak alami gitu kan untuk membangun kemajuan di SMA 14 ini, apa sih Pak hambatannya atau rintangannya yang sering banget mungkin terjadi gitu? Ya namanya kita sekolah katakanlah baru ya, tetap rintangan itu ada, bukan hanya di 14, nanti sekolah lain ada. Namun saya bersyukur, alhamdulillah Bapak Ibu guru yang datang ke 14 itu semuanya, wah saya salut deh, bener-bener salut saya ya. Saya betul-betul kalau boleh angkat jempol 2 itu harus angkat jempol. Kenapa? Betul-betul guru yang kreatif, inovatif, yang wawasan luas, sehingga saya sendiri yang jadul, mohon izin ya, agak ketinggalan gitu deh. Saya agak ketinggalan, namun ya saya selalu udah sama guru-guru sini kompak, kemudian kreatif, dan apapun yang kejadian yang terjadi di 14 katakanlah tidak ada masalah itu untuk guru-guru ya. Semuanya guru yang ajar biasa-biasa aja. Yang jelas artinya dari gurunya, dari tenaga kependidikannya maupun itunya, semuanya kita kompak. Dan saya salut dan bangga. Dan saya yakin menurut kacamata penglihatan saya untuk di Bekasi 14 guru-gurunya memang oke. Oke, amin, amin. Mudah-mudahan tetap konsisten ya Pak ya. Amin. Terus dipertahankan. Makanya saya berharap memasuki masa purna ini, mudah-mudahan kalau saya boleh bicara dengan menggunakan bahasa Pak Karno, kalau Pak Karno kan kutitipkan bangsa ini dan negara ini kepadamu. Maka untuk kali ini menjelang MPP saya kutitipkan 14 ini kepada Bapak Ibu guru yang hebat. Amin ya Allah. Kalau ngomongin purna bakti agak sedih ya Pak ya. Ya, sebab disadari atau tidak memang ujung-ujungnya yang namanya kerja itu pangkat yang paling tinggi pensiun. Betul. Dan alhamdulillah patut saya syukuri, mudah-mudahan memasuki masa pensiun ini dengan kondisi saya yang agak kurang fit, ya mudah-mudahan saya berharap doa restu dari teman-teman mudah-mudahan sehat dan amin. Ketika menjelang pensiun mudah-mudahan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Amin, 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 amin. Dan saya mau memperdalam MC aja, ngomong cucu. MC ngomong cucu. Luar biasa, tinggal menikmati ya Pak ya. Menikmati hari-hari, nanti mungkin bisa bersama cucu dan keluarga di rumah. Sehat selalu ya Pak ya. Terus Pak, mungkin pengalaman yang menarik nih kan tadi Bapak ibaratnya perjuangannya panjang gitu kan sampai ada sekarang gitu, sampai sekarang gitu. Terus apa sih mungkin pengalaman atau kesan gitu, kesan dari Bapak yang paling mungkin dari dulu sampai sekarang tuh Bapak inget banget gitu, menarik banget. Apa tuh Pak? Mungkin terhadap sekolahnya atau siswanya gitu. Saya malah kalau ditanya seperti itu agak bingung ya. Cuma bingung ya Pak? Menjawabnya saya itu dari awal jadi guru itu belum pernah jadi wali kelas. Belum pernah jadi wali kelas sama sekali. Bapak Wakasek langsung. Iya, belum pernah jadi wali kelas. Oh gitu. Makanya begitu di 14 saya ditunjuk Wakasek dan alhamdulillah sampai hari ini nggak tahu saya melihat kepala sekolahnya percaya seperti apa kepada saya ya, sehingga saya katakanlah Wakasek yang paling lama. Wakasek yang paling lama di sini gitu. Barangkali itu kesan saya yang paling dalam ya. Tapi saya juga tanda tanya kenapa kepala sekolah bisa seperti ini gitu loh. Kan masih banyak teman-teman yang lain. Iya. Gitu ya, tapi di sini saya insya Allah akan menjalankan semua katakanlah pekerjaan tambahan yang diamanatkan oleh sekolah, karena itu juga pertama emang untuk kebaikan saya. Kemudian yang kedua juga barangkali memang saya masih
dibutuhkan oleh 14 barangkali seperti itu. Amin. Ya tentunya dengan dukungan teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah saya di kesiswaan juga punya rekan kerja yang cukup baik ya, kreatif ya. Kalau masalah katakanlah ada sedikit kendala yang namanya itu mah wajar ya Pak? Wajar ya, wajar aja. Oke, nah kalau untuk siswa Pak, kalau untuk siswa sendiri nih Pak, kan pasti biasanya Bapak selama 39 tahun bertugas kan ketemu sama siswa, mengajar gitu kan. Pasti nanti akan ada momentum yang hilang ya Pak ya, gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan tadi kata Bapak. Apa sih mungkin pesan dari Bapak atau yang ingin Bapak sampaikan ke siswa-siswi khususnya di SMA 14 gitu mungkin untuk seluruh siswa-siswi 14, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bukan setinggi langit-langit. Kalau setinggi langit-langit kan mudah. Tapi setinggi langit di angkasa ya Pak ya. Kemudian jangan pernah bosan untuk belajar. Kemudian jangan juga pernah bosan untuk bertanya, jangan pernah bosan untuk membaca buku. Tentunya dari situ ilmu kalian, wawasan kalian tambah bertambah, terus bertambah. Karena apa? Yang namanya ilmu makin digali, ternyata kita itu makin bodoh. Betul. Kalau kita tambah banyak membaca, ternyata kita memang banyak kekurangan di situ. Makanya pesan dari Pak Utim kepada seluruh siswa semuanya ya, rajin membaca, belajar, jangan putus-putus ya. Insya Allah dikenakan Indonesia itu berubahnya sangat cepat. Ke depan seperti apa Indonesia? Betul. Tentunya tantangannya untuk kalian akan lebih berat, beda dengan saat ini. Betul. Jadi kita harus lebih aware untuk mengikuti perkembangan. Betul, ya Pak ya, gitu, menyesuaikan. Betul. Jadi seperti itu mungkin pesan dari Pak Utim nih buat anak-anak sekalian di SMA 14 gitu kan. Jangan pernah berhenti buat belajar ya Pak ya, gantungkan cita-cita juga setinggi langit, pokoknya sebisa kalau bisa punya cita-cita tinggi kenapa enggak ya Pak ya, yang penting cita-cita dulu gitu, urusan belakangan itu ditambah usaha dan doanya gitu. Ada lagi nggak Pak yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin cukup saya kira cukup, dan Pak Utim mohon doa restu daripada kalian semuanya, Bapak Ibu guru, menjelang purna bakti ini mudah-mudahan Allah kasih kesehatan, amin. Allah kasih umur panjang, sehingga bisa lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehat selalu Bapak. Semoga pengabdiannya menjadi keberkahan untuk hidup Bapak sekalian. Oke, mungkin untuk sharing kali ini Bapak terima kasih banyak atas waktunya Pak. Ya Allah, luar biasa Pak. 39 tahun itu di luar dari usia saya Pak. Saya belum sampai sana gitu, tapi ya jarang memang yang sampai masa kerja 39 itu jarang. Rata-rata itu masa kerja itu maksimal 35. 35, iya. Waktu itu sharing sama Bu Ruti ini, kalau nggak salah Bu Ruti ini 33 tahun. Iya. Di bawah saya sedikit. Iya, 33. Tapi di atas 30 tahun ya Pak, luar biasa gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang mungkin selama ini Bapak tanam ya Pak untuk mengabdi di dunia pendidikan, membawa keberkahan untuk Bapak sekeluarga. Sehat selalu Pak, memasuki masa purna bakti yang katanya Pak Utim mau MC, ngomong cucu ya Pak ya. Mudah-mudahan pokoknya sehat, dilancarkan semuanya. Terima kasih Pak atas waktunya. Kalau gitu mungkin untuk sharing sesi Lightkis kali ini bersama dengan Pak Utim kita sudahi dulu. Jangan lupa Pak like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.